Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Millennial Fit, anak muda sehat tanpa narkoba. Jadi dalam kesempatan video kali ini, buat teman-teman subscriber lama saya pasti sudah tahu saya bersama siapa. Saya bersama Rian. Jadi kita flashback dulu ya teman-teman. Jadi si Rian ini pernah buat teman-teman yang udah sering, maksudnya yang udah lama nonton channel Millennial Fit pasti kenal dengan si Rian ini karena dia sering sekali masuk ke channel Millennial Fit. Dan salah satu videonya kalian pasti tahu yang transformasi Rian dari 100 kilo sampai ke 54 kilo waktu itu. Kita sudah ngomong-ngomong bareng. Dan buat teman-teman yang belum tahu si Rian ini, jadi si Rian ini dulunya penderita obesitas. Dia dari 100 kilo sampai ke 54 kilo teman-teman. Jadi kesempatan video kali ini kami bakal ngobrol-ngobrol bareng sama si Rian ini. Jadi saya dan si Rian bakal ngomong atau sharing-sharing sedikit lah ya teman-teman, bicara-bicara sedikit tentang mitos-mitos yang beredar di dunia fitness, khususnya yang masih banyak dipercayai oleh banyak orang teman-teman. Dan ini mitosnya banyak sekali yang dialami para anak muda seperti kita, anak muda, anak milenial. Banyak juga yang belum kenal fitness dan masih banyak sekali mempercayai mitos-mitos yang beredar. Jadian nanyain ke Rian, apakah mitos itu benar-benar nyata yang seperti orang bicarakan? Jadi saya bakal nanya yang dia rasakan, manfaat yang dia rasakan selama dia sudah menggeluti dunia fitness ini teman-teman. Jadi mitos yang pertama nih Yan, banyak sekali tuh Yan yang bilang kan kalau gym itu, ini mitos terbesar nih Yan ya, mitos terbesar. Kalau gym itu bikin kita pendek dan menghambat pertumbuhan. Jadi gimana tanggapan Rian? Apakah itu benar Rian? Sebenarnya sih gini, pertumbuhan tinggi badan itu bukan terhambat bukan karena ini, bukan karena fitness. Kalau menurut saya sendiri, tinggi badan itu takdir Tuhan gitu. Jadi pengaruhnya itu lebih besar ke genetik. 70% itu dari genetik. Nah, sedangkan sisanya itu dari pola hidup seperti olahraga, nutrisi, dan istirahat. Nah, kalau teman-teman bilang Gym itu mitosnya, mitos terbesar. Nah, kalau nge-gym terus bikin pendek itu enggak ada. Enggak ada. Enggak, itu mitos itu. Mitos. Malah saya sendiri pas baru masuk dunia fitness, tinggi badan saya 169. Sekarang mungkin udah 171 sekarang. Terakhir kali ya. Ada kemarin saya ini ngukur 171. Nah, jadi itu nggak ada hubungannya sama menghambat tinggi badan. Yap, gitu aja ya. Jadi jangan mengkambing hitamkan fitness, bener kan ya kan? Jadi kalau misalkan kalian itu genetiknya memang tinggi, kalian mau fitness atau mau berenang atau olahraga ekstrim apapun nggak bakal menghambat pertumbuhan tinggi badan kalian. Jadi itu tadi genetik. Jadi yang mempengaruhi tinggi badan itu genetik teman-teman. Jadi bukan fitness itu sendiri. Jadi jangan pernah mengkambing hitamkan si fitness. Nah, dan saya juga sama nih Rian. Jadi dulu saya juga pendek, 158 cm aja waktu itu, mungkin sekarang 170-an lah mungkin. Jadi nggak ada sekali bikin pendek, itu bullshit. Benar. Jadi yang kedua, mitos yang terbesar lagi nih Rian. Banyak sekali orang bilang kalau gym ini berbahaya untuk kita yang masih muda karena rawan cedera. Kan sering kan Rian kan mitos kayak gitu, kayak anak muda itu jangan dulu latihan gym, jangan dulu latihan fitness minimal 20 tahun ke atas. Banyak kan yang bilang kayak gitu kan. Jadi gimana ya, apakah benar kalau nge-gym ini berbahaya untuk kita atau bisa bikin cedera? Jadi gimana menurut saya sendiri sih, itu kenapa orang bisa cedera itu karena mereka biasanya ego lifting terus ini formnya nggak benar. Nah, padahal kalau pada dasarnya kalau misal kita lihat ini fitness, kalau kita lakuin dengan benar, dengan form yang basic sudah kita pelajari, dengan anatomi yang benar, kenanya otot kemana, rangka sendinya kemana, itu kan pasti kan lebih aman gitu, lebih terjaga gitu dengan form yang benar. Apalagi sekarang kan udah banyak gitu yang mesin yang alat mesin gitu, yang khusus untuk pemula kan? Yang khusus untuk pemula itu kan buat menghindari cedera sebenarnya. Nah, cuman balik lagi banyak orang ini ego
Ego lifting. Mainnya mau berat gitu baru. Jadi kalau kita datang tempat gym, latihan berat nih jadi keren gitu kan, dilihat orang keren kan. Padahal udah itu sih sebenarnya harus dihindari. Tapi kalau secara fakta kita lihat, kita bandingkan olahraga fitness dengan main bola atau bola basket atau dan sebagainya, itu malah lebih banyak lebih fatal yang resiko cederanya lebih tinggi. resiko cederanya itu lebih tinggi main bola gitu. Bahkan ada orang yang kaki terkilir. Itu kita nggak bisa diprediksi gitu. Sedangkan kalau fitness ini kan kita terstruktur. Sewajarnya gimana gerakannya kan juga udah ada gitu. Nah, jangan juga bikin gerakan yang aneh-aneh, itu nggak bagus. Nggak bagus ya. Orang yang gerakannya nggak tahu dari mana gitu kan asalnya kan. Makanya kalau mau masuk dunia fitness juga harus banyak belajar. Karena belajar itu sangat penting kan, Rian. Tapi kalau didasarkan ini ya, risiko cedera di fitness itu nggak tinggi. Saya aja belum pernah cedera. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah selama ini belum pernah cedera. Karena latihannya juga nggak ego lifting kan. Kita kan utamakan ini kan keselamatan kan. Setuju gini. Kalau misalnya kita pergi nge-gym terus ego lifting lalu cedera, itu pasti ini bakal berhenti gitu. Kayak performa aja udah nurun gitu. Nah, kayak lebih baik kita berolahraga, jaga kesehatan, jangan ego. Cari otot kan. Jadi mau dapat otot bukan berarti juga harus latihan berat kan. Iya, benar. Jadi itu teman-teman. Jadi fitness nggak bikin cedera seperti yang Rian bilang tadi, dan alhamdulillah saya juga selama ini nggak pernah cedera sampai fatal, sampai nggak latihan berbulan-bulan atau sampai masuk rumah sakit pun nggak pernah, alhamdulillah. Jadi karena kita latihan itu benar kan ya latihan. Jadi jangan pernah takut buat latihan di gym, karena itu nggak bikin kalian cedera selama kalian masih latihan itu dengan benar. Dan mitos yang ketiga ini teman-teman, paling benar-benar ini nih ya, kayak kita nih kayak dipandang orang nih gara-gara mitos ini nih ya. Jadi banyak nih mitos yang ini pasti mitos yang paling saya benci nih teman-teman dengarnya, karena banyak yang bilang itu kan kalau anak gym itu gay. Nah, ini saya paling benci sekali dengarnya. Jadi gimana ya menurutku ya? Gym bikin jadi gay itu gimana kan? Jadi orang tuh takut mau nge-gym, karena kalau kita nge-gym itu kita bisa jadi gay katanya. Mitos terbesar ini gimana ya? Itu nggak masuk akal, nggak make sense lah ya. Soalnya gini, kita sendiri datang ke tempat fitness kan mau cari sehat, bentuk badan, olahraga gitu. Sedangkan orang-orang yang gay ini masuk ke tempat fitness buat cuci mata mereka gitu. Di mana lagi ngelihat ini kan cowok-cowok berotot kan selain di tempat gym kan. Nggak mungkin kalau dia si gay ini kan suka dengan cowok berotot kan. Nggak mungkin dia datangnya kayak ke tempat kafe, tempat hiburan kan, nggak mungkin kan. Jadi yang berotot itu sudah pasti adanya di tempat gym kan ya. Nah, setuju. Sebenarnya kalau misalnya yang gay itu dari pribadi mereka, nyimpangan mereka sendiri. Enggak juga orang pergi ke gym langsung gay gitu, enggak sekali. Itu pembodohan menurut saya. Jadi enggak masuk akal. Enggak masuk akal ya kalau orang bilang sekali nge-gym bikin gay. Itu dari mana? Justru nge-gym lah bikin sehat, bikin badan ideal, lebih enak dilihat. Tapi kan? Gini Bill, biasanya tuh orang-orang yang ngomong gitu tuh mereka tuh haters, disclaimer gitu. Disclaimer bener, itu saya setuju sekali. Jadi mereka ini nggak suka dengan perubahan kita yang kita alami ini. Terus ya mereka nyari celah-celah keburukan gitu. Jadi kayak ya namanya juga manusia. Jadi dia nggak suka lihat kita berkembang gitu kan. Jadi selalu adalah yang dikatain dengan inilah itulah yang nggak masuk akal sekali, seperti yang tadi. Sekali badan kita bagus, berotot, ada hasilnya, lalu dibilang ntar jadi gay. Maksudnya apa kan ya? Padahal kalau misalnya badan kita berotot, masa otot kita naik, itu malah kita boleh makan lebih banyak loh. Benefitnya lebih ada gitu, kayak lebih bugar dan apa segala macam, itu banyak manfaatnya. Good looking juga. Jadi buat teman-teman jangan pernah takut buat datang ke tempat gym, atau buat teman-teman yang baru mau nge-gym jangan pernah takut kalau kalian jadi gay. Nggak akan teman-teman, nggak mungkin. Jadi itulah mitos yang paling saya benci sampai saat ini teman-teman. Kalau nge-gym itu bikin gay. Kenapa harus
gymnya itu yang menyebabkan si gay ini, sebenarnya kan bukan dari pribadi dia kan. Gini, sebenarnya kalau kalian diganggu sama orang gay di tempat gym, kalian adu jotos saja gitu, ajak gelut. Udah ada YouTube kan, langsung aja kan. Langsung aja tuh. Kalau ada itu, tapi bahaya sih orang gay ini. Bahaya. Cuman tapi jangan melabeli orang yang fitness itu gay, jangan. Malah ini benefitnya lebih banyak malah. Keuntungannya lebih banyak. Oke teman-teman, jadi mungkin itulah mitos terbesar ya teman-teman, 3 mitos terbesar yang masih dipercayai. Dan kami ini bukan sok tahu atau gimana, kami ini melihat si mitos ini dengan melihat apa yang kita rasakan, Rian kan. Benar, ini pengalaman kami sendiri soalnya. Jadi kita membandingkan dengan si mitos ini tadi dengan yang kita sudah dapatkan selama kita menggeluti ya rutin di dunia fitness ini. Dan saya mau tanya sedikit nih sama si Rian. Jadi apa yang Rian rasakan selama dia rutin melakukan pola hidup sehat, latihan rutin. Jadi apa benefit yang dia dapatkan, gimana Rian? Sebenarnya sih sebelum dulu latihan udah berapa lama Rian? sekitar 1 tahunan lah ya. 1 tahunan. Satu tahunan lah. Jadi saya kenal si Rian ini dari gendut ya. Dari bulat sekali, ntar saya tunjukin fotonya. Nah, dari kayak gini deh. Udah setahunan lebih ya kan. Jadi apa manfaat yang benar-benar si Rian ini dapatkan? Oke, yang pertama ya pasti